Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah online, renungan online. Mari sebelumnya saya ajak kita menyatukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami mau mempersiapkan hati kami untuk menjadi lahan yang subur mendengarkan firman-Mu, dan supaya firman itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti, supaya kami melakukan dan punya ketaatan. Terima kasih Tuhan, berkati, urapi setiap daripada kami yang mendengar. Bukakan telinga rohani kami, bukakan mata rohani kami untuk melihat campur tangan-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap di dalam seri mengenai bagaimana kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Khusus pada hari ini kita akan berbicara mengenai profil pelayanan kita. Jadi apakah panggilan dan bagian setiap daripada kita di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini, sehingga melalui kehidupan kita, pelayanan kita, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita masuk dalam pengertian bagaimana profil pelayanan, bagaimana setiap daripada kita itu sebetulnya punya panggilan masing-masing. Seperti kita semua tahu bahwa sebagai anggota tubuh, misalnya sosok tubuh itu punya kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, punya leher, punya tangan, kaki, punya perut, punya punggung, dan lain sebagainya. Dan setiap daripada anggota tubuh itu mempunyai fungsi dan profil masing-masing. Nah, kita harus menemukan dalam anggota tubuh Kristus itu kita adalah merupakan profil yang bagaimana. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku, di Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa setiap daripada kita itu bukan sekedar lahir dari sebuah keluarga, sekedar kita hidup, menjalani kehidupan dan mati pulang bersama-sama dengan Bapa. Tetapi setiap daripada kita sudah dirancangkan untuk melakukan pekerjaan baik, yang mana unik. Jadi tidak ada yang sama, masing-masing punya rancangan sendiri. Seperti seorang pemahat, pengukir dari sebuah batu, dia akan mengukir, dan setiap patung atau batu yang dibuatnya, ukirannya tidaklah sama. Kita telah diciptakan dan diciptakan ulang dengan tujuan-tujuan yang ada dalam pikiran Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan mencakup usaha untuk menemukan visi Tuhan tentang apa yang bisa dan seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap daripada kita itu visinya tidak sama, saudaraku. Jadi kalau kita menjalani visinya orang lain, bukannya kita tidak bisa hidup, ya kita bisa hidup, cuman hidup kita tidak bisa optimal, saudaraku. Sedangkan kita semua tahu, ketika Tuhan telah merancangkan kehidupan setiap daripada kita, kita seharusnya sadar bahwa kita kehilangan hak untuk menentukan visi kita sendiri. Kita juga sebenarnya juga tidak berhak untuk hidup tanpa visi. Jadi kita menemukan visi yang Tuhan telah tentukan untuk setiap daripada kita. Kalau Nehemia berdoa, maka kita juga harus menemukan. Andy Stanley mengatakan, jika Tuhan memiliki visi mengenai apa yang harus Anda lakukan dengan jatah tahun-tahun hidup Anda sebaiknya masuk di dalamnya. Sebab merupakan sebuah tragedi ketika kita melewatkan visi yang Tuhan telah taruh dalam hidup setiap daripada kita. William Hendrick dan Dov Sherman mengatakan, rancangan menyatakan kehendak perancangnya. Tuhan tidak hanya merancang kita secara umum, namun juga dengan berbagai hal yang spesifik. Karakteristik spesifik tersebut membuat kita sesuai untuk melakukan suatu pelayanan atau pekerjaan tertentu.
Jika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan bagi pekerjaan atau pelayanan kita, salah satu hal utama yang dapat kita lakukan adalah nomor satu, mengenali diri kita sendiri. Jadi pengenalan diri kita itu sangat penting untuk memulai profil pelayanan kita. Jadi kalau kita lihat di sini ditayangkan ada rancangan gaun pengantin, ada rancangan jaket maupun jas maupun pakaian yang santai. Jadi setiap rancangan tersebut mempunyai fungsi yang spesifik dan masing-masing. Dan ketika kita mengenakan pakaian-pakaian tersebut tidak pada tempatnya, maka meskipun pakaian tersebut bagus, tetapi kita tidak akan berada dalam suatu situasi yang tepat. Demikian pula kehidupan kita. Ketika kita tidak memiliki visi kita sendiri, kita tidak mengenali siapakah kita dan menjalani visi kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan perjalanan kehidupan kita dengan baik. Karena setiap daripada kita itu diciptakan secara spesifik oleh Tuhan. Bukan Tuhan secara iseng menciptakan kita, tetapi secara spesifik setiap daripada kita harus diciptakan untuk melakukan suatu maksud tertentu. Perhatian kita akan melekat pada suatu hal lebih daripada hal yang lain. Jadi kalau seseorang bisa lebih suka melakukan hal-hal tertentu, itu karena memang dia diciptakan spesifik untuk melakukan hal tersebut. Seorang punya keahlian melebihi orang lain dalam bidang mungkin kesehatan atau kedokteran, karena memang orang tersebut punya spesifik profil yang diciptakan Tuhan untuk menjadi lebih dalam kedokteran atau kesehatan. Jadi kita telah diberi karunia rohani juga yang memampukan kita menyelesaikan tugas pelayanan kita. Kita juga memiliki gaya kepribadian tertentu dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan dunia sekitar kita. Ada dari kita yang tidak suka kumpul sama orang, ada yang dari kita suka berbicara dengan orang. Dikatakan, oh yang tidak suka kumpul mungkin pekerjaannya di dalam kantor administrasi. Yang suka ketemu orang mungkin sebagai marketing, menemui lobby sebagai public relation. Itu adalah satu contoh dari profil yang kita miliki masing-masing. Tetapi dalam pelayanan kepada Tuhan, kita juga masing-masing mempunyai visi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan setiap daripada kita. Bruce Buckby mengatakan ada 3 hal yang kita harus ketahui. Keterbebanan kita di mana. Jadi kadang kita mungkin dalam pelayanan, misalnya saya lebih suka punya hati untuk melayani orang miskin, melayani orang-orang yang tidak mampu, membantu mereka, mendoakan orang-orang yang sakit. Tetapi ada orang-orang lain mungkin tidak memiliki keterbebanan yang sama, bahkan tidak suka melakukan apa yang saya lakukan. Tapi bukan berarti mereka tidak melayani. Mereka lebih suka melayani mungkin dalam pekerjaan pelayanan misi. Mereka lebih suka mungkin berkhotbah, mereka mungkin lebih suka melakukan konseling. Jadi itu adalah keterbebanan kita di mana kita ditaruh oleh Tuhan profil pelayanan kita. Juga kemampuan sebagai apa? Ada beberapa dari kita yang memang suka membaca, mampu untuk belajar, sehingga mengajar adalah bagian daripada pelayanannya yang terbaik. Tapi ada beberapa yang tidak suka belajar, tidak suka mengajar, tapi dia sukanya berdoa, dia sukanya melayani orang-orang miskin, melayani orang-orang sakit. Itu adalah kemampuan yang secara spesifik dimiliki oleh orang-orang tersebut. Juga kepribadian itu sangat menentukan, saudaraku. Kita kalau tahu personality adalah beberapa macam, ada yang kolerik, ada yang sanguin, ada yang melankolis. Nah, kita misalnya ambil satu contoh kolerik. Orang yang kolerik adalah orang yang mungkin tidak terlalu peduli ya, kayaknya agak-agak cuek. Mungkin orang seperti itu kalau kita katakan sebagai gembala yang harus counseling, harus peduli kepada domba-dombanya secara spesifik satu persatu, mungkin kurang tepat ya, karena kepribadiannya lebih ke arah cuek, acuh tak acuh. Mungkin kalau orang tipe seperti itu lebih cocok, lebih profilnya lebih ke arah penginjilan, melakukan misi ke daerah-daerah, memberitakan Injil. Jadi bukan secara spesifik melayani pribadi demi pribadi seperti seorang gembala melayani jemaatnya atau domba-dombanya. Jadi ada shape ya. Eric Ries menulis sebuah buku yang sangat
baik, yang sangat bagus. Saudara bisa beli bukunya dan baca, ada terjemahan bahasa Indonesia. Itu shape itu adalah spiritual gift, heart passion, abilities, personality styles, dan experience. Saya percaya ketika kita mengenali diri kita sendiri, misalnya Tuhan memberikan kita spiritual gift apa. Jadi beberapa orang memang secara spesifik, kita tahu ada hamba-hamba Tuhan yang dulunya mungkin sebelum dijamah bertobat, sebelum menjadi anak Tuhan, beliaunya punya kemampuan sebagai dukun, ada itu saudaraku. Dan setelah bertobat, maka Tuhan memakai dia untuk melakukan pelepasan, untuk melakukan peperangan melawan roh-roh jahat. Itu adalah spiritual gift yang Tuhan berikan. Ada orang-orang tertentu yang mungkin suka berpuasa, dan ketika berpuasa maka mereka bisa bernubuat, mereka bisa mendengar suara Tuhan, mereka bisa melihat apa yang Tuhan beri penglihatan kepada mereka. Dan orang-orang tersebut mempunyai spiritual gift yang luar biasa. Ada yang sanggup mengajar, sanggup merenungkan firman Tuhan dan menemukan intisari, menemukan apa yang Tuhan maksudkan dengan firman-Nya. Itu adalah karunia juga, spiritual gift yang Tuhan berikan untuk orang itu menjadi seorang yang mengerti akan firman Tuhan. Jadi banyak sekali spiritual gift yang diberikan kepada setiap daripada kita. Pertama, kita harus menemukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena ketika kita menemukan itu, maka kita sudah bisa memulai langkah pertama dalam awal pelayanan kita. Kedua adalah heart passion. Heart passion adalah suatu kerinduan, di mana beberapa dari kita mungkin lebih rindu untuk melakukan misi penginjilan ke daerah-daerah. Ada yang lebih rindu untuk mengajar di kelas, ada yang lebih rindu untuk berkhotbah, ada yang lebih rindu untuk doa syafaat, ada yang lebih rindu untuk keliling dari rumah sakit ke rumah sakit untuk mendoakan orang yang sakit dan lain sebagainya. Begitu banyak keterbebanan yang masing-masing diberikan kepada setiap daripada kita. Dan saya percaya mungkin ada anak-anak, orang-orang yang peduli dengan anak-anak muda atau anak-anak yatim atau bahkan di panti-panti jompo. Itu adalah heart passion. Dan saya percaya Tuhan telah memberikan secara spesifik kepada saudara dan saya. Dan kita harus menemukan apa yang menjadi keterbebanan kita. Kalau saya dari awal saya dijamah Tuhan tahun 2007, saya sudah diizinkan Tuhan untuk melayani orang-orang miskin. Orang-orang yang mungkin sehari-harinya itu makan merupakan suatu masalah yang harus dihadapi setiap hari. Jadi di situ sampai hari ini pun dalam masa-masa pandemi Tuhan tetap mengizinkan saya untuk melayani mereka, karena memang satu kerinduan beban yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya adalah untuk melayani orang-orang yang miskin. Demikian pula beberapa dari saudara, saya percaya Tuhan sudah taruh sesuatu beban dalam kehidupan saudara untuk saudara bisa mulai melangkah di dalam pelayanan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Juga abilities atau kemampuan. Setiap daripada kita memiliki kemampuan yang masing-masing. Seperti saya katakan, mungkin ada beberapa yang dari hamba Tuhan yang terkenal dulunya adalah seorang dukun, tetapi ketika dia bertobat, sekarang dia pelayanannya adalah sesuai dengan kemampuannya, itu peperangan melawan roh jahat, peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan, pelepasan, dan lain sebagainya. Dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh. Juga personality style, apakah suka kumpul dengan orang, suka melayani, atau hanya berdoa, hanya melakukan doa syafaat, atau hanya mengajar, atau hanya berkhotbah, atau hanya sebagai bernubuat. Itu semua adalah personality style. Juga experience adalah penting, pengalaman, di mana kita sudah diizinkan Tuhan untuk menjalani suatu kehidupan, yang mana pengalaman hidup kita akan sangat berperan di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Karena pengalaman akan membantu kita semua untuk mencapai apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Shape itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari, saudaraku, sesuatu yang harus kita temukan untuk kita semua bisa memulai profil pelayanan kita. Yang kedua, kita juga harus mengerti bahwa ada 3 hal yang kita harus tahu. Pertama, Tuhan harus dimuliakan. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita agar kita hidup di dalamnya dan melaluinya Tuhan dipermuliakan.
Dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara tahu bahwa kita ditebus lunas oleh Tuhan supaya kita melakukan sesuatu, supaya kita mengerjakan keselamatan kita. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita telah ditebus oleh Kristus melalui kematian Kristus Yesus kayu salib, bukan untuk kita tidak melakukan apa-apa, tapi untuk kita hidup untuk Dia, saudaraku, melakukan mempermuliakan namanya. Di Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada Bapa, dan Tuhan ingin kita semua menyelesaikan apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap daripada kita, telah Tuhan rancangkan sebagai profil pelayan kita di bumi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan ketika pekerjaan pelayanan dibangun. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita, agar kita memenuhi kontribusi unik kita bagi tubuh Kristus dan dunia, sehingga melaluinya pelayanan menjadi terfokus dan efektif. Karena setiap daripada kita pastilah turut berperan dalam satu anggota tubuh, dalam tubuh Kristus. Kita pasti punya peran yang sangat penting, saudaraku. Ini ada perumpamaan tentang penjaga mercusuar yang murah hati. Pada waktu ini, pada cerita ini dikatakan bahwa ada seorang penjaga mercusuar yang orangnya adalah baik hati. Dan karena zaman dulu belum ada listrik, saudaraku, jadi mercusuarnya pakai minyak. Minyak itu dinyalakan di lampu, dan lampunya disorotkan di laut supaya apa? Supaya kapal-kapal yang mau berlabuh tidak menabrak karang. Karena tempat di mana mercusuar ditaruh itu banyak karang, sehingga ketika lampunya tidak disorotkan, tidak dituntun oleh penjaga mercusuar, maka kapal-kapal itu seringkali mengalami kandas, karam, karena menghantam karang yang begitu banyak. Tetapi penjaga mercusuar adalah orang yang baik sekali, saudaraku, sehingga ketika penduduk desa tidak punya kehabisan minyak, maka penduduk desa ada yang datang menghampiri dia, dan aku boleh pinjam minyaknya enggak, sedikit. Dan karena dia baiknya, begitu baiknya dia meminjamkan minyak itu. Dan begitu tetangganya si perempuan yang pinjam minyak itu tahu bahwa bisa pinjam minyak di penjaga mercusuar, maka seluruh desa yang kehabisan minyak datang ke penjaga mercusuar. Dan karena penjaga itu adalah orang yang baik, dia merasa kasihan dan dia memberikan sedikit. Dia pikir cuma sedikit, tidak apa-apa. Akhirnya diberikan. Karena kebaikan hatinya setiap orang diberi. Pada satu malam ternyata minyaknya habis dan stok kiriman yang baru belum datang. Dan malam itu begitu banyak kapal yang karam karena menghantam karang. Ketika penjaga mercusuar itu tidak bisa menyalakan lampunya dan menuntun kapal-kapal itu untuk berlabuh dengan selamat, maka banyak sekali daripada kapal yang karam, bahkan mereka meninggal dunia. Jadi kita lihat dalam perumpamaan ini bahwa baik hati itu tidak cukup, saudaraku, karena kita semua itu punya panggilan. Masing-masing punya panggilan untuk melakukan sesuatu. Dan ketika kita tidak melakukan panggilan kita, meskipun kita berbuat baik seperti penjaga mercusuar ini yang memberikan minyak pada orang yang butuh, tetapi rancangan Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan dia. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan, banyak orang yang meninggal, dan dia akhirnya menyesal sekali dan mengerti bahwa pekerjaan panggilannya, pelayanannya adalah sebagai penjaga mercusuar, untuk memastikan bahwa setiap malam dia bisa menyalakan lampunya untuk menuntun kapal-kapal itu bisa berlabuh dengan selamat. Demikian saudara dan saya, kita masing-masing punya panggilan yang spesifik. Jadi ada hal yang menghancurkan visi kita adalah mengerjakan hal-hal yang baik lebih daripada hal yang terbaik. Yang terbaik adalah melakukan visi kita, tetapi banyak hal baik juga yang bisa kita lakukan. Ketika kita tidak fokus pada misi kita, melakukan hal yang terbaik, tetapi kita tetap melakukan hal-hal yang baik, kita pikir tidak apa-apa, sama saja, maka kita akan kehilangan yang terbaik dari kehidupan kita. Karena Tuhan telah merancangkan yang terbaik.
Jadi hal yang mempertahankan visi adalah tidak mengerjakan terlalu banyak hal di luar visi kita. Yang kedua, pekerja pelayanan dipenuhkan. Tadi pekerja pelayanan dibangun, sekarang pekerja pelayanan dipenuhkan. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita, agar kita menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat dan dengan alasan yang tepat, sehingga melakukannya kita melaluinya kita melayani dengan antusiasme dan ketekunan. Jadi ketika seseorang tepat pada profil pelayanannya, maka dia melakukan pelayanan dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, dengan penuh entusiasme. Saudara tahu entusiasme bahasa Latinnya aslinya adalah dari entheus. Entheus adalah di dalam Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan antusiasme, itu berarti kita sudah menemukan panggilan profil pelayanan kita. Ada banyak dari kita, terutama anak-anak muda, ketika mereka sekolah, mereka tidak mengambil sekolah yang betul-betul membuat mereka bergairah untuk belajar, membuat mereka bergairah untuk melakukan banyak hal. Tapi mereka mungkin menuruti orang tua mereka. Mereka mungkin berpikir secara bahwa kalau saya bekerja ini nanti saya bisa mendapatkan banyak income, sehingga mereka melakukannya hanya sekedar melakukan. Bukan tidak baik, tetapi tidak bisa menjadi yang terbaik, saudara. Karena setiap daripada kita, ketika kita melakukan yang tepat dan kita harus mengenalinya, profil pelayanan kita, maka kita akan melakukannya dengan penuh entusiasme, dengan bersukacita, bersemangat. Seperti dikatakan Richard Nelson Bowles, ketika saya melihat seorang yang benar-benar merasa terpanggil dalam pekerjaannya, ia bersukacita dengan pekerjaannya, ia bersemangat dengan apa yang dilakukannya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang unik yang perlu ia kontribusikan kepada dunia. Jadi melakukan sesuatu bukan hanya sekedar melakukan, tapi melakukan dengan tujuan untuk menjadi berkat, saudaraku. Bruce Buckby mengatakan, you are not the wrong person, you might be the right person in the wrong position. Jadi kita itu bukan orang yang salah, tetapi kita bisa berada pada tempat yang salah. Jadi profil pelayanan adalah sangat penting, saudaraku, untuk setiap saudara dan saya bisa menemukan, mengenali siapakah diri kita, mengenali shape, ya, spiritual gift kita, keterbebanan kita di mana, ya, dan kemampuan ability kita di mana, termasuk personality kita di mana. Bahkan sampai kita bisa menemukan kehidupan profil pelayanan kita dengan benar. Kita harus membeli bukunya mengenai shape, ya, dari Eric Ries. Bagaimana pengalaman-pengalaman experience hidup kita bisa membuat kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap daripada kita bahwa keselamatan yang kami peroleh secara cuma-cuma karena kasih-Mu kepada setiap daripada kita, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, membuat semua daripada kita yang percaya, yang Kau pilih, boleh beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Kau. Bukanlah secara cuma-cuma kami tidak melakukan setelah itu Tuhan, tetapi kami harus mengerjakan keselamatan dengan menemukan profil pelayanan kita, memulainya dengan menemukan visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan, supaya pekerjaan pelayanan dibangun, supaya pekerjaan pelayanan dipenuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap daripada kami dengan firman-Mu, untuk kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga kami hidup diberkati untuk menjadi berkat. Mulai hari ini Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya, kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.